Hai, kali ini aku mau berkunjung ke Candi Ijo, salah satu tempat bersejarah di kota Jogja. Tapi sebelumnya kita jalan-jalan dulu yuk. Selamat datang di channel KSAP Tour, channel yang ngajak kalian jalan-jalan ke berbagai tempat wisata yang lagi viral dan tentunya recommended. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Oke teman-teman, jadi tujuan sebenarnya ke Jogja itu adalah aku mau ajak kalian explore ke Candi Ijo. Di Candi Ijo itu cuman kayaknya aku mau bermalam aja dulu di sini, terus dilanjut esok hari untuk ke Candi Ijonya. Karena di Jogja ini kan banyak banget tempat wisata ya. Tapi sih terutama sih aku pengennya sih ke Malioboro-nya dulu nanti malam, terus besoknya baru ke Candi Ijo. Nah ini beberapa footage selama aku udah pergi ke Jogja. Udah kemana aja ya, tadi kayak Gembira Loka, Obelix, Bukit Klangon, terus mana lagi itu tadi ya itulah pokoknya. Nah terus ini deh sore-sore hari di Malioboro, jalan-jalan santai aja di sini, menikmati sore, menikmati sunset, lihat mobil motor yang lalu lalang, melihat orang-orang beraktivitas, yang cuma jalan-jalan aja, yang foto-foto, ngobrol-ngobrol. Pokoknya ini suasananya tuh adem banget di sini. Siapa juga yang nggak kenal Malioboro ya kan? Kalau ke Jogja udah pasti ke Malio, karena kalau belum ke Malio rasanya itu belum ke Jogja. Itu kalau menurutku sih. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Bolehlah komen-komen pengalamannya jalan-jalan ke Jogja itu kemana aja. Malioboro tuh menurutku cocok banget buat teman-teman yang suka jalan kaki untuk menikmati tempat wisata. Apalagi kalau di sini tuh kan nggak ada bosannya ya. Nah ada pasar sore Malioboro di sini yang teman-teman bisa beli oleh-oleh dari berbagai macam jenis, mau baju, kebaya, dan lain sebagainya. Terus yang paling aku suka kalau ke Malio ya ini live musiknya. Sepanjang jalan pasti ada live musik, jadi nggak akan bosen. Yang mau menyumbangkan suaranya kan juga boleh banget ya kan, asik banget pokoknya. Terus ada juga penyewaan andong, yang mau jalan-jalan tanpa ngerasa capek silahkan pakai andong gitu. Udah lanjut aja jalan-jalan di sini pokoknya sebelum besok kita ekspor ke Candi Ijo ya kan. Nah jalan-jalan terus, capek, lapar, jangan lupa mampir ke kuliner yang satu ini. Ada oseng mercon sama gudeg. Kalau yang suka pedes boleh banget cobain oseng merconnya, itu mantep pol. Terus kalau yang suka manis-manis bolehlah menikmati si gudeg ini. Oke, pulang dulu istirahat, besok kita lanjut ke Candi Ijo. Good morning, good morning, good morning. Sekarang kita mau jalan-jalan nih ke Candi Ijo. Sebelumnya ini sih deket dari tempat nginepku ya, di Pak Herman Homestay. Itu tinggal kita langsung aja jalan-jalan ke Candi Ijo. Ini kita lewat jalan baru BTW guys. Ini lewat jalan baru, aksesnya lebih mudah kalau mau ke Candi Ijo atau ke tebing Breksi kayak gitu. Nah kalau yang mau gimana ekspor tebing Breksi itu ikutin terus pokoknya channel KSAP Tour ini, nanti kita bakal upload juga. Sekarang kita fokus dulu untuk menuju ke Candi Ijo. Ini lewat jalan baru ini, view-nya juga cakep banget bro. Teman-teman dijamin nggak bosen kalau di sini sih. Bisa lah ambil foto sebentar, kayak berhenti gitu. Nanti teman-teman ambil fotonya deh. Oke next. Ini kita tahu-tahu aja udah sampai ya di area Candi Ijonya. Gimana nih keseruannya nanti? Ikutin terus video ini sampai selesai. Hai, selamat datang di channel KSAP Tour. Kali ini mumpung lagi ada di Jogja, aku mau ajak kalian jalan-jalan virtual lagi. Kali ini kita ke Candi Ijo. Terus udah langsung aja nanti kita explore kira-kira ada apa aja di Candi Ijo, karena katanya view-nya tuh bagus banget. Jadi langsung aja kita kemon.
Nah, ini yang pertama di samping Balai Pelestarian Cagar Budaya Candi Ijonya itu langsung ada di tempat parkir. Tempat parkirnya tuh luas ya, terus rapi karena bapaknya pasti merapikan, jadi gak perlu khawatir, motor kalian pasti aman. Teman-teman bisa lihat view kota Jogja dan sekitarnya. Mau nambahin dikit, ini di sekitaran tempat parkir itu ada kayak kantinnya atau rumah makannya gitu ya. Teman-teman bisa lah makan-makan di kantinnya ini. Kalau misal udah capek explore gitu kan, rehat dulu di sini, makan sambil nyemil atau minum-minum santai gitu dan menikmati view yang sekeren ini. Habis parkir taruh motor atau mobil, teman-teman bisa langsung aja untuk ke loket pembelian tiket masuk Candi Ijo. Ini petugasnya ramah banget kok, tenang aja. Untuk harganya sendiri ya sekitar 15 ribuan aja per orang. Gitu langsung aja pokoknya ke loket itu mau beli untuk berapa orang kayak gitu. Nah, ini ada papan informasi, teman-teman bisa baca. Tiket sudah di tangan, jadi sekarang kita boleh masuk buat explore ke Candi Ijonya. Untuk menuju ke candinya itu kita perlu naik beberapa anak tangga dulu, teman-teman. Jadi siapkanlah fisik kalian. Gitu saja, ikutin terus pokoknya. Ini kita naik sampai itu ke candi yang kalian bisa lihat itu. Sekedar informasi nih, situs Candi Ijo berada di Desa Groyokan, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, yang terletak pada ketinggian 375 di atas permukaan laut. Jadi, menurut informasi yang aku dapat, tempat wisata ini tuh yang paling tinggi di Jogja, makanya kita bisa lihat view seluas ini. Ini aku datang ke sini pas pagi menjelang siang hari. Jadi suasananya tuh pas banget, enggak yang panas, tapi itu masih sejuk gitu. Cuman langitnya udah mulai cerah. Ini misal kita datang sore hari gitu, mungkin bakal jadi spot yang paling favorit sih, karena nanti bisa lihat city light, and I love city light so much. Datang ke Candi Ijo ini pas weekday atau bukan musim liburan, menurutku jadi momen yang paling pas karena di sini nggak terlalu ramai. Jadi kita bisa explore Candi Ijo sampai puas. Oke, kita bisa masuk naik ke atas, lihat lebih lanjut lagi tentang Candi Ijo. Nah, BTW kenapa dikasih nama Candi Ijo itu karena ternyata lokasinya berada di Gumuk Ijo, atau di Gumuk itu bukit, ada di Bukit Ijo, makanya candinya dinamakan Candi Ijo. Itu tadi kita masih di halaman pertamanya ya, kita belum benar-benar sampai ke Candi Ijonya. Kalau mau kita nanti naik beberapa anak tangga lagi biar bisa sampai ke Candi Ijonya. Dari tadi menaiki tangga terus ngadep ke belakang, lihat view-nya. Jadi kalau dilihat dengan langsung dari sini tuh benar bagus banget. Nah, ini pintu utama untuk masuk candinya. Terus kan di sini lihat pemandangan, bagus banget. Menurut informasi, Candi Ijo pertama kali ditemukan tanpa sengaja oleh seorang administratur pabrik gula Soro Gedung yang bernama H.E. Durepal pada tahun 1886.
Waktu itu beliau sedang mencari lahan bagi penanaman tebu. Dan situs Candi Ijo ini terletak di Bukit Kapur, menempati 11 teras dengan ketinggian berbeda-beda yang membujur dari barat ke timur. Pada teras tersebut ditempatkan 17 gugusan bangunan candi. Keseluruhan gugusan candi tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yakni bangunan beratap dan bangunan yang tidak beratap. Bangunan yang tidak beratap itu tadi ada di halaman pertama pas kita sebelum masuk ke Candi Ijo atau sebelum kita naik ke teras paling atas, yaitu teras 11, tempat si Candi Ijo ini, tempat situs Candi Ijo ini. Nanti teman-teman bisa amati nih, bangunan inti dari kompleks Candi Ijo ini berada di teras paling atas, yakni teras 11, yang teman-teman dapat menjumpai satu buah candi induk dengan 3 buah candi perwara, kayak candi penjaganya gitu kan. Ada candi B, C, dan D yang letaknya itu di depan candi induk. Situs Candi Ijo ini unik ya, karena merupakan kompleks percandian yang berteras-teras yang semakin meninggi ke belakang, yakni di sisi timur dengan bagian belakang sebagai pusat percandiannya. Pola yang kayak gini tuh beda dengan pola-pola percandian yang ada di dataran Prambanan. Kebanyakan kan memusat di tengah kayak Candi Prambanan atau Candi Sewu. Nah, hal ini didasari oleh konsep penataan ruang yang bersifat kosmis, dengan pusat berupa puncak Gunung Meru tempat tinggal para dewa. Adapun polanya yang meninggi ke belakang kayak Candi Ijo ini adalah lebih banyak dijumpai pada candi-candi dari masa Jawa Timur. Ada keunikan lain dari Candi Ijo ini, berada pada puncak Bukit Kapur yang tidak subur dan merupakan situs dengan ketinggian dari permukaan laut yang paling tinggi dibanding candi lain di kawasan Prambanan. Candi Ijo menempati lahan yang bukan teruntuk bagi dewa karena menempati tanah yang tidak subur dan jauh dari mata air. Padahal menurut kitab-kitab India kuno menyebutkan bahwa pemilihan lokasi untuk didirikan suatu bangunan kuil dewa dinilai amat berharga, bahkan lebih utama dibanding dengan bangunan kuil itu sendiri. Dalam kitab kuno tersebut juga dinyatakan bahwa lahan atau tanah merupakan tempat tinggal yang paling utama bagi dewa. Lahan ini biasanya adalah tanah yang subur dan tidak jauh dari mata air. Jadi ini yang bikin Candi Ijo itu unik, karena pemilihan lahan yang disarankan dalam kitab kuno itu tidak sesuai kenyataannya pada Candi Ijo, sehingga belum diperoleh kepastian interpretasi mengenai hal ini. Kita lanjut explore lagi di sekitar candi. Kita jalan-jalan ke belakang candi, kira-kira ada apa? Oh, ternyata ada musola dan juga toilet. Jadi teman-teman gak usah khawatir, yang mau istirahat, mau sholat dulu juga bisa. Nih, letaknya ada di belakang candi. Pokoknya teman-teman langsung keliling candinya aja, terus lihat ke belakang, di situ ada. Nah, ini untuk menuju ke musolanya, sepertinya itu gedung di sampingnya itu untuk tempat pengelola ya teman-teman. Cuman waktu itu sih sepi keadaannya, jadi kita lanjut aja untuk explore. Ini untuk toiletnya itu masih bersih banget. Ini tuh masih terawat banget ya tempatnya di Candi Ijo ini. Untuk musolanya sendiri ini udah disediakan karpet sajadah gitu, jadi oke sih. Nah, untuk jalan keluarnya itu kita akan balik lagi ke candinya itu teman-teman. Jadi ini nanti kita sambil cerita-cerita sedikit lagi ya.
Lanjut cerita lagi, Candi Ijo telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya berdasar pada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tanggal 1 Juli 1998. Upaya pelestarian terhadap Candi Ijo ini diantaranya diwujudkan melalui kegiatan pemugaran. Di sini aku tuh sempat ngobrol sama salah satu tim pemugaran Candi Ijo. Beliau menyampaikan bahwa candi induk, candi yang berada di atas itu tadi, pemugarannya dimulai pada tahun 1996 dan selesai di tahun 1997. Kemudian untuk 3 candi perwaranya yang ada di depannya itu dimulai pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2003. Terus disusul dengan pagar teras, candi Kat, candi F, dan pagar teras lainnya itu selesai pokoknya semuanya pada tahun 2019. Nah, untuk yang kalian lihat saat ini tuh masih beberapa batuan yang dalam proses pemugaran. Ini perlu waktu yang lama banget ya ternyata. Dan selain dilakukan pemugaran secara rutin, dilakukan juga perawatan terhadap fisik bangunan melalui konservasi. Kegiatan konservasi semacam pembersihan secara mekanis dan juga kemis. Setelah ngobrol-ngobrol sama bapaknya itu, aku jadi agak tertarik buat turun ngecek teras-teras yang lainnya. Cuman ternyata semuanya masih dalam proses pemugaran, jadi sudah selesai eksplornya deh. Memang yang paling utama itu ya di Candi Induk itu tadi yang berada di teras paling bawah, yaitu teras 11. Candi Induk ini terus sama 3 candi perwaranya. Jadi teman-teman kalau datang ke Candi Ijo sekarang ini ya memang langsung aja ke teras yang paling tinggi, ke candi utamanya. Jadi gitu teman-teman, sekelas informasi tentang Candi Ijo ini yang aku dapatkan. Terima kasih banyak buat Bapak yang mohon maaf aku lupa namanya Pak, cuman semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu. Terima kasih banyak, saya jadi bisa belajar tentang apa itu pemugaran, gimana karakteristik masing-masing candi, dan segala hal yang terkait dengan candi-candi di Indonesia, utamanya di Jogja ini. Buat teman-teman yang suka wisata sejarah, Candi Ijo ini menurutku wajib banget kalian masukin ke list wisata kalian, apalagi kalau pergi ke Jogja. Kalau pengen jalan-jalan seru bareng, eksplor Jogja atau bahkan kota-kota lain tanpa ribet, langsung aja cek deskripsi untuk bikin rencana tripmu bareng KSAB Tour. KSAB Tour menyediakan berbagai pilihan armada yang terbaik. Dari bus pariwisata yang nyaman, cocok untuk study tour, outing kantor maupun liburan rame-rame. Ada juga minibus yang praktis tapi tetap nyaman, cocok untuk trip jarak dekat maupun luar kota bersama rombongan kecil atau keluarga. Dan untuk perjalanan yang lebih fleksibel, KSAB Tour juga menyediakan mobil untuk city tour, perjalanan dinas, atau wisata santai dengan jumlah peserta yang terbatas. Tentu saja didukung driver berpengalaman yang paham rute dan mengutamakan keselamatan. Jadi, kalian tinggal duduk manis aja menikmati perjalanan. Mau liburan cuma sehari, beberapa hari, atau custom sesuai kebutuhan berliburmu, KSAB Tour siap melayani. Jadi tunggu apa lagi? Hubungi KSAB Tour sekarang ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.